Kenapa masih harus menunggu? Hahaha. Sandi malah tergelak tawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. Hatinya sangat senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dikerjakannya di belakang Radit sebulan lalu akhirnya membuahkan hasil. Hai Sandi, kenapa kau tertawa seperti itu di hadapanku? Kau tidak sopan sekali ya? Protes Radit berbarengan dengan pintu lift yang terbuka. Dan mereka sudah ada di lantai dasar. Ting. Saya sudah tahu di mana lokasi Nyonya Muda sekarang. Dan ini sangat akurat. Saya tidak tahu apa hubungannya Alif dengan laki-laki bule ini. Tapi kemungkinan besar mereka ada dalam lokasi yang sama. Apa kau serius, Sandi? Wajah Radit sudah penuh harap kepada Sandi. Sandi mengangguk. Saya jamin lokasi ini benar, Tuan Muda. Tapi menurut saya kita tidak bisa menggunakan mobil ke sana. Karena akan memakan waktu cukup lama. Dan saya khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyonya Muda. Apalagi dari waktu kehilangannya sudah lebih dari 3 jam. Bagaimana menurut Anda? Kenapa kau bodoh sekali, Sandi? Sudah tahu kalau kita kehabisan waktu dan harus menggunakan kendaraan lain? Kenapa mengajakku ke lantai dasar seperti ini? Bukannya kita harus ke atap dan naik ke helikopter? Kemana kau taruh otakmu, Sandi? Tanpa rasa bersalah, Radit berbalik ke lift untuk naik ke helipad. Resiko hidupku. Benar disalahkan, salah tambah dipukuli. Nasib punya bos setengah gila. Aku sungguh tidak menyangka bahwa bule yang aku temukan bersama Nyonya Viola adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Nyonya Muda saat ini. Pantas saja, sepertinya aku mengenal laki-laki bule itu. Tapi aku lupa di mana aku menemukannya. Dan untunglah aku sudah menyuruh memasang penyadap di mobilnya. Aku juga sudah mengikuti Nyonya Viola dan menyadap handphonenya, sehingga semua percakapan mereka dapat aku ketahui. Tapi aku tidak mungkin memberitahu Tuan Muda kalau tujuan mereka dalam mengambil bayinya dan mengambil rahim Nyonya Muda. Kalau aku beritahu sekarang, Tuan Muda pasti akan sangat panik. Lebih baik menyarankan kepadanya menggunakan kendaraan paling cepat untuk sampai ke tempat itu. Dan aku juga sudah menyiapkan pasukan bersenjata dari kepolisian untuk menangkap mereka. Semoga saja waktunya belum terlambat. Gumam Sandi di dalam hatinya pasrah, menerima kondisinya sekarang. Hatinya sangat senang walaupun masih ada sedikit getir. Senang karena orang yang dicarinya sudah ketemu. Dan getir karena Sandi khawatir dengan kondisi rahim dan bayi yang ada di kandungan Nada. Sandi segera memesan helikopter dan selama menunggu helikopter, Sandi sangat sibuk menghubungi pihak berwajib juga orang kepercayaannya di sekitaran Anyer untuk datang menunggu kedatangan Radit. Berapa lama lagi kita harus menunggu di sini, Sandi? Tanya Radit yang sudah sangat tidak sabar dan berjalan mondar-mandir di depan Sandi. Saya baru meminta helikopternya 2 menitan lalu, Tuan Muda. Mereka akan sampai di sini kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Mohon bersabar, Tuan Muda. Buk. Radit sudah memukul kaki Sandi. Kau menyuruhku bersabar. Memang kau pikir istri siapa yang sedang disandera di sana? Mudah sekali kau bilang aku harus bersabar. Makanya, kau jangan kelamaan jomblo, supaya kau bisa tahu bagaimana rasanya ketakutan jika terjadi sesuatu pada istri dan anakmu. Omel Radit pada Sandi. Lalu Radit berjalan mondar-mandir kembali. Sudah bagus aku mau membantunya. Kau harus banyak bersabar, Sandi. Gumam Sandi di dalam hatinya, yang sempat kesal dengan Radit. Tapi bagaimanapun juga, ia mengingat kebaikan keluarga pada keluarganya dan hutang budi keluarganya. Lagi pula Sandi juga tahu bagaimana sikap Radit sebetulnya kepadanya. Dan kemarahannya sekarang bukanlah sesuatu yang serius. Setelah 15 menit mengomel di atas gedung, akhirnya helikopter tiba juga. Dan Radit bisa segera naik ke atas helikopter. Radit sudah tidak memaki Sandi lagi. Tapi kali ini, yang jadi bulan-bulanan ini adalah pilot helikopter. Radit terus-terusan mengganggu pilot helikopter, menanyakan kapan mereka akan segera sampai.
Padahal sudah jelas Radit tahu sendiri waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10-15 menit. Apa yang kita lakukan sekarang, Sandi? Tanya Radit ketika mereka sudah sampai di Anyer dan menuju ke dalam mobil mereka. Menunggu Tuan Muda. Apa? Maksudmu apa kita harus menunggu lagi? Istriku di dalam sana pasti sangat ketakutan dan itu akan berbahaya bagi anakku. Sekarang juga aku tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan pada istriku. Dan kau menyuruhku menunggu lagi. Apa maksudmu, Sandi? Kita sudah tahu lokasi mereka di mana, dan kita harus segera ke sana sekarang juga. Radit sudah sangat tidak sabaran, dan kedua tangannya sudah mengepal gemas sekali termasuk marah kepada Sandi dengan saran yang diberikan olehnya. Mohon maaf Tuan Muda, tapi tidak ada cara lain bagi kita selain menunggu saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di sana. Kalau kita menyerang mereka sekarang juga lewat pintu depan, mereka berhasil mengelabui orang-orang kepercayaanku untuk membawa Nyonya Muda ke sini. Berarti mereka bukanlah orang bodoh, Tuan Muda. Dan satu hal lagi yang harus Anda ketahui, bahwa Nyonya Viola adalah salah satu dalang di balik kejadian ini. Sandi, apa yang kau bilang? Viola? Radit seakan tidak percaya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sandi. Dan kedua tangannya seperti menyisir rambutnya ke belakang dan menjambak kedua rambutnya dengan matanya terpejam, menunjukkan kekesalan yang sudah sangat kepada Viola. Betul Tuan Muda, Nyonya Viola berhubungan dekat dengan laki-laki siang yang menculik Nyonya Muda. Saya sudah mengamati mereka kurang lebih 1 bulan. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan ini. Saya yakin semua rencana ini sudah disiapkan oleh Nyonya Viola dan bule itu. Sandi akhirnya menjelaskan semuanya secara rinci apa yang sudah dilakukannya di balik Radit selama 1 bulan ini. Sandi juga memberitahu Radit alasannya, kenapa tidak memberitahunya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dibuka oleh Sandi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di mana Viola sekarang? Nyonya Viola sekarang sedang menuju ke tempat kita menuju Tuan Muda. Katakan padaku apa yang direncanakan. Nyonya Viola menginginkan. Sandi berhenti sampai di sana. Tak sanggup lagi untuk mengatakan apa-apa kepada Radit. Tatapan matanya menunduk ke bawah. Tak berani menatap wajah Radit. Sandi, aku sedang bicara padamu. Kenapa kamu seperti itu? Maafkan saya Tuan Muda. Saya pantas dihukum. Jawab Sandi sambil menunduk. Radit sudah memukul wajahnya sendiri karena gemas dan kesal. Tuan Muda, Anda bisa memukul saya apabila Anda ingin marah. Saya bisa menerimanya dengan senang hati, Tuan Muda. Jawab Sandi yang sudah hampir menangis melihat Radit sudah hampir gila di depannya memukul wajahnya sendiri, memukuli dirinya sendiri, dan menjambak rambutnya sendiri. Selamatkan anak dan istriku, Sandi. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Aku tidak ingin kehilangan anak dan istriku kali ini. Lakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan dari sikapmu. Radit bicara dengan posisinya saat ini sedang jongkok, sambil meremas rambut di kepalanya. Kalau sampai kau mengambil anak di rahim Denada, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian semua. Dan aku akan membalas dengan balasan yang sangat kejam. Gumam Radit di dalam hatinya.